Film diawali dengan memperlihatkan berita pembebasan seorang mafia bernama Moretti. Setelah 5 tahun di penjara karena terlibat pembunuhan satu keluarga anggota polisi yang bernama Frank. Di mana bebasnya Moretti akan memancing kedatangan sosok misterius yaitu Punisher, yang telah menghabisi 125 mafia selama 5 tahun terakhir tanpa mempedulikan hukum yang berlaku. Di sini seorang wartawan bertanya kepada Moretti apakah Moretti tidak takut dengan Punisher, karena sekarang Punisher pasti akan memburu Moretti. Dengan santai Moretti menjawab bahwa dia tidak takut dengan Punisher dan malah menantang Punisher datang ke hadapannya. Di saat Moretti meninggalkan gedung persidangan terlihat Punisher yang sudah berada di sana dan langsung mengikuti Moretti. Setibanya di rumah, Moretti pun memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa keamanan rumah terlebih dahulu sebelum mereka merayakan kebebasan Moretti. Di sisi lain terlihat Punisher yang menyusup masuk ke rumah Moretti dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Moretti. Melihat hal itu, Moretti pun spontan menembakkan pistolnya sehingga membuat wartawan yang ada di luar rumah langsung berlari mendekati rumah Moretti. Tapi tiba-tiba rumah Moretti langsung meledak. Di saat bersamaan, Moretti pun keluar dengan pisau milik Punisher yang tertancap di punggung Moretti. Tak lama berselang, Punisher pun menunjukkan dirinya kepada media. Dan rumah Moretti pun kembali meledak hingga hancur berkeping-keping. Setelah itu terlihat Punisher yang tengah bermeditasi di dalam gorong-gorong dan bertanya kepada Tuhan, kenapa tidak ada keadilan untuk dirinya dan keluarganya. Seketika Punisher pun teringat akan masa lalunya di saat mobil yang dinaiki anak dan istrinya meledak tepat di depan matanya sendiri, yang dimana pelakunya tak lain adalah Moretti. Dan di sini terungkap bahwa sebenarnya Punisher adalah Frank Castle yang sudah dianggap mati oleh semua orang. Dan alasan Frank melakukan ini untuk menegakkan keadilan dengan menghukum semua orang yang bersalah, supaya kedepannya tidak ada orang yang mengalami kejadian sama seperti dirinya. Di tempat lain, pihak kepolisian pun tampak sudah berada di rumah Moretti. Di sini juga terlihat seorang letnan polisi bernama Jack. Lalu Jack pun mengatakan kepada media jika kemungkinan Punisher itu adalah Frank, karena Jack percaya jika Frank masih hidup. Dan ternyata Jack sendiri dulunya adalah sahabat baik Frank saat Frank masih menjadi seorang polisi. Di saat bersamaan Jack ditemui oleh atasannya yang langsung memarahi Jack karena Jack masih percaya kalau Punisher adalah Frank. Padahal setahu mereka Frank telah tewas 5 tahun yang lalu. Dan si atasan juga melarang Jack membahas masalah Frank adalah Punisher di depan media lagi. Karena itu akan membuat citra kepolisian menjadi buruk. Setelah itu Jack ditemui oleh seorang detektif yang bernama Sam Larry. Di sini Sam mengatakan bahwa dia ingin menjadi partner Jack dalam menyelidiki siapa Punisher sebenarnya. Karena Sam juga percaya kalau Punisher adalah Frank. Mendengar hal itu, Jack pun setuju bekerja sama dengan Sam dan meminta Sam untuk datang ke kantornya besok pagi. Keesokan harinya terlihat seorang mafia bernama Gianni Franco yang baru kembali dari Eropa bersama putra kesayangannya yang bernama Tommy. Setelah 5 tahun menetap di Eropa. Kepulangan Franco sendiri pun membuat para wartawan bertanya apakah Franco tidak takut dengan Punisher, karena Punisher pasti akan memburu Franco. Dan Franco pun menjawab bahwa dia sama sekali tidak takut dengan Punisher. Kemudian terlihat Franco pun menemui saudaranya di sebuah restoran. Di sini terungkap bahwa kepulangan Franco untuk mempersiapkan misi besarnya yaitu menyelundupkan narkoba seberat 600 kg ke kota ini. Dan Franco pun yakin jika saudara-saudaranya bersatu maka mereka bisa menghabisi Punisher. Di tempat lain tampak seorang pemabuk bernama Zack yang diusir dari dalam bar. Kemudian Zack dipancing sebotol minuman oleh Frank yang sudah menunggunya. Yang ternyata Zack sendiri adalah seorang informan yang selalu memberikan informasi terkait mafia kepada Frank. Dan kali ini Zack memberitahu Frank jika Franco akan menyelundupkan narkoba ke kota ini lewat dermaga yang ada di sana. Mendengar hal itu, Frank pun segera pergi ke dermaga. Happy hunting! Sementara itu terlihat kiriman narkoba milik Franco yang hampir tiba di dermaga. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok Yakuza yang ingin merebut narkoba itu. Setelah itu para anggota Yakuza pun menghabisi anak buah Franco yang ada di dermaga. Di sisi lain, Frank yang baru tiba di dermaga langsung diserang oleh para Yakuza, hingga membuat Frank jatuh ke dalam laut.
Keesokan harinya tampak pihak kepolisian pun sudah berada di TKP termasuk Jack dan juga Sam. Dan menurut informasi yang Sam terima, semua pembunuhan ini akibat dari kegagalan transaksi narkoboy. Namun Jack berpikir bahwa pembunuhan ini adalah ulah dari Punisher setelah melihat pisau milik Punisher tertancap di mayat seorang anggota Yakuza. Sementara itu Frank yang berhasil selamat tampak mengobati lukanya sendiri. Di tempat lain, Franco terlihat tengah mengadakan rapat dengan para saudaranya untuk membahas bisnis mereka yang akan bekerja sama dengan Yakuza Jepang bernama Lady Tanaka, yang dimana Tanaka sendiri mengadopsi anak perempuan dari Amerika, dan Tanaka sendiri merupakan wanita pertama yang menjadi pemimpin Yakuza. Tepat di saat itu, tanpa diduga Tanaka datang ke sana bersama putrinya dan juga anak buahnya. Lalu tanpa basa-basi, Tanaka pun menghina organisasi Franco yang dianggap sangat lemah dan memiliki orang-orang yang tidak berpengalaman. Yang dimana hal ini dibuktikan dengan penyerangan yang kemarin Tanaka lakukan. Karena ternyata Tanaka sengaja melakukan penyerangan itu untuk melihat kemampuan orang-orang Franco. Dan Tanaka bisa saja menghancurkan organisasi Franco saat itu juga. Namun Tanaka tidak mau melakukannya karena Tanaka ingin melakukan kerjasama dengan keuntungan 75% untuk dirinya dan 25% untuk Franco. Dengan sok tegas, salah satu saudara Franco menolak kerjasama itu sehingga Tanaka pun langsung memberinya pelajaran. Kemudian Tanaka pun mengancam akan membuat Franco dan saudaranya menderita jika berani menolak kerjasama itu. Setelah Tanaka pergi dari kantornya, Franco pun memutuskan untuk menolak kerjasama itu dan melawan Tanaka. Yang dimana semua pembicaraan Franco dan Tanaka telah didengar oleh Frank dari saluran udara yang terhubung ke kantor Franco. Di tempat lain terlihat Sam berusaha mencari tempat persembunyian Franco. Melihat hal itu, Jack pun langsung mengejek usaha Sam yang hanya akan sia-sia. Lantaran Jack sudah mencari ke setiap sudut kota itu setelah Frank melakukan pembunuhan. Namun Jack hanya menemukan pisau dan peluru milik Frank yang digunakan untuk menghabisi targetnya. Di tempat lain, anak buah Tanaka mulai menculik anak-anak dari keluarga Franco untuk menegaskan ancaman Tanaka tidak main-main. Di malam hari, Zack menemui Frank di dalam gorong-gorong untuk memberitahu jika Franco dan Tanaka akan saling membunuh. Frank yang sudah mengetahui hal itu memilih untuk tidak ikut campur, karena hal itu akan menguntungkan Frank. Lalu Zack juga memberitahu Frank bahwa Tanaka telah menculik anak-anak dari keluarga Franco. Dan Frank harus menyelamatkan anak-anak itu sebelum anak itu dijual oleh Tanaka. Karena Tanaka juga melakukan bisnis perdagangan anak. Sementara itu, para saudara Franco tampak sangat marah dan berniat menculik putri Tanaka, supaya Tanaka mau melepaskan anak-anak mereka. Akan tetapi Franco melarangnya karena semua itu akan sia-sia. Lalu Franco pun menceritakan salah satu kesadisan Tanaka yang dimana dulunya Tanaka memiliki saudara kembar yang sangat dekat dengan Tanaka. Namun suatu hari Tanaka tega menghabisi saudara kembarnya hanya karena Tanaka ingin menjadi bos Yakuza. Dan tentunya sekarang Tanaka pasti tidak akan peduli dengan keselamatan putrinya. Apalagi dia hanyalah putri adopsi. Mendengar hal itu, para saudara Franco pun memutuskan untuk pergi ke pertemuan menyetujui kerjasama mereka dengan Tanaka demi menyelamatkan anak-anak mereka. Namun Franco tidak akan pergi ke pertemuan itu karena Franco merasa ada yang tidak beres. Di tempat lain terlihat anak buah Tanaka yang tengah menuju ke markas mereka, yang dimana markas mereka berada di salah satu gedung di lantai 41. Dan terlihat para calon anak buah Tanaka yang sedang berlatih untuk menyiapkan diri mereka sebelum bergabung menjadi anggota Yakuza. Kemudian kedua anak buah Tanaka pun menyerahkan uang hasil perdagangan anak kepada Tanaka. Good. The money for the children. Setelah itu, Tanaka dan anak buahnya pun mendatangi anak-anak keluarga Franco yang tengah mereka sekap. Namun di sini Tommy pun mendorong Tanaka dan menyerang anak buah Franco, sehingga Tommy disekap di tempat yang berbeda. Sementara itu, Frank mulai menyerang tempat perjudian milik Tanaka dan meminta anak buah Tanaka untuk memberitahu Tanaka jika semua ini adalah peringatan agar Tanaka tidak seenak jidatnya menculik anak-anak yang tidak bersalah. Tak lama berselang, tampak pihak kepolisian pun sudah berada di sana, termasuk Jack dan juga Sam. Di sini mereka pun sangat terkejut mengetahui tempat judi ini milik Yakuza Jepang dari tato yang ada di tubuh anak buah Tanaka.
Kemudian Sam yang sudah selesai memeriksa anak buah Tanaka memberitahu Jack jika dia baru mendapat informasi bahwa Frank telah menculik anak-anak dari keluarga Franco. Mendengar hal itu, Jack pun tidak percaya karena dulu Frank juga memiliki 2 orang putri yang sangat Frank sayangi. Di tempat lain, Frank dan Zack mendatangi wahana bermain yang sudah tidak berfungsi karena Zack mendapat informasi bahwa anak-anak keluarga Franco disekap di sana. Lalu Frank pun meminta Zack untuk menunggu di pintu masuk sementara Frank akan masuk ke dalam wahana sendirian. Di saat Frank masuk ke salah satu wahana bermain, tiba-tiba Frank diserang oleh puluhan anak buah Tanaka. Karena kalah jumlah, Frank pun akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh anak buah Tanaka. Setelah tersadar dari pingsannya, Frank tampak sudah dalam keadaan terborgol di atas meja penyiksa. Di saat bersamaan, Tanaka datang ke sana dan memberitahu Frank bahwa dia mengalami kerugian sebesar $2 juta akibat perusakan yang Frank lakukan. Kemudian Tanaka pun bertanya kepada Frank siapa yang telah memerintahkan Frank untuk mengacak-ngacak bisnisnya. Akan tetapi Frank tidak mau mengatakan apapun sehingga Tanaka pun mulai menyiksa Frank. Karena Frank tetap bungkam, Tanaka pun menyiksa Zack yang sudah lebih dulu tertangkap. Do you think I give a shit? Now will you tell me? Batman. You're a very stubborn man. Lalu Tanaka pun memerintahkan anak buahnya untuk kembali menyiksa Frank dan juga Zack karena Tanaka akan melakukan pertemuan dengan para keluarga Franco. Goodbye. Setelah Tanaka pergi dari sana, Frank pun diam-diam melepaskan borgol di tangannya dan menghabisi anak buah Tanaka. Come here. Kemudian Frank pun menyiksa salah satu anak buah Tanaka yang masih hidup untuk mengetahui di mana Tanaka menyekap anak-anak dari keluarga Franco. Sementara itu, Tanaka sendiri sedang bertemu dengan para keluarga Franco untuk membicarakan kerjasama mereka. Tapi ternyata pertemuan itu hanyalah jebakan untuk menghabisi para saudara Franco. Di tempat lain, Frank pun segera pergi ke tempat anak-anak keluarga Franco disekap menggunakan bis yang diambil begitu saja. Dan beruntung Frank tiba tepat waktu sebelum anak-anak itu akan dijual. Lalu tanpa basa-basi, Frank pun langsung menghabisi anak buah Tanaka. Setelah itu, Frank pun membawa anak-anak itu masuk ke dalam bis. Akan tetapi Frank harus kembali masuk ke dalam untuk menyelamatkan Tommy dan sepupunya yang disekap di tempat yang berbeda. Di saat Frank telah menemukan mereka, tiba-tiba Frank diserang oleh anak buah Tanaka yang membuat Tommy terjatuh. Sehingga Frank terpaksa meninggalkan Tommy di sana karena Frank harus lebih dulu menyelamatkan anak-anak yang telah berada di dalam bis. Melihat hal itu, anak buah Tanaka pun segera mengejar Frank. Di tengah jalan terlihat pihak kepolisian yang sudah menunggu Frank karena mereka mendapat informasi bahwa Punisher telah mencuri sebuah bis. Melihat Frank benar-benar masih hidup, semua pihak kepolisian pun merasa sangat terkejut. Kemudian Jack pun menemui Frank yang sudah ditahan di dalam sel. Dan di sini Jack merasa sangat kecewa kepada Frank karena Frank tidak datang menemuinya di saat dia mengalami masalah. Padahal Jack pasti akan membantunya. Lalu Frank pun menegaskan bahwa Frank yang dulu telah mati. Dan Frank yang sekarang tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk menghukum orang-orang yang bersalah. Mendengar perkataan Frank, Jack pun langsung emosi dan pergi dari sana. Fuck you. Keesokan harinya terlihat berita penangkapan Frank yang disiarkan di televisi, yang dimana berita ini disaksikan oleh Franco.
Kemudian terlihat Frank yang akan dibawa ke gedung pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun baru setengah perjalanan mobil yang membawa Frank langsung diserang oleh sekelompok mafia. Dan Frank pun langsung diculik oleh mereka. Yang ternyata para mafia itu adalah anak buah dari Franco. Kemudian Franco pun memaksa Frank untuk membantunya menyelamatkan Tommy. Dan jika Frank menolak, maka Franco akan menghabisi Jack yang sudah lebih dulu dia culik. Frank yang tidak ingin Jack kenapa-napa terpaksa menuruti perkataan Franco. Akan tetapi Frank mengatakan bahwa dia akan menghabisi Franco setelah menyelamatkan Tommy. Life for life. When this is over, you're dead. Setelah itu Frank, Franco, dan Zack tampak sudah berada di lantai bawah tempat markas Tanaka berada. Lalu Frank pun memberikan remote kepada Zack dan meminta Zack untuk mematikan semua lampu dan meledakkan bom yang sudah dia pasang. Frank juga memberikan pistol dan pisau miliknya kepada Zack untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. 15 minutes. You hit the second button. Di tempat lain, Jack berhasil melumpuhkan anak buah Franco dan segera pergi dari sana. Kembali kepada Frank dan Franco yang mulai menghabisi anak buah Tanaka. Dan segera pergi ke markas Tanaka yang berada di lantai 41 menggunakan kunci yang mereka ambil dari anak buah Tanaka. Sesampainya di lantai 41, mereka pun langsung menghabisi anak buah Tanaka yang sedang berlatih. Di sisi lain, Zack tidak sengaja menjatuhkan remote control ke dalam selokan. Namun dengan pisau milik Frank, Zack pun berhasil menekan tombol untuk mematikan semua lampu. Setelah itu, Frank pun harus melawan dua anak buah kepercayaan Tanaka. Di tempat lain, Zack yang akan pergi dari apartemen itu tidak sengaja menabrak Jack. Dan tanpa disadari oleh Zack, dia menjatuhkan pisau milik Frank. Sehingga Jack yang melihat pisau itu langsung bergegas naik ke lantai atas karena Jack yakin kalau Frank sedang berada di sana. Akan tetapi, Jack harus menunggu lift yang telah diperbaiki setelah diledakkan oleh Frank. How long? 5 minutes? Sementara itu, Franco akhirnya berhasil menemukan Tommy yang tengah disandra oleh Tanaka. Akan tetapi saat Franco akan menyelamatkan Tommy, tiba-tiba Putri Tanaka muncul dari belakang dan akan menyerang Franco. Beruntung Frank datang tepat waktu dan langsung melawan Putri Tanaka. Di sisi lain, Tanaka meminta Franco untuk berlutut dan menembak dirinya sendiri. Atau Tanaka akan menghabisi Tommy di depan mata Franco. Karena tidak ada pilihan lain, Franco pun terpaksa menuruti perkataan Tanaka. Tapi tiba-tiba Frank muncul dan langsung melempar pisau tepat di kepala Tanaka sehingga Tanaka tewas saat itu juga. Setelah berhasil menghabisi Tanaka, Franco pun meminta Tommy untuk menunggu di luar. Sementara Franco sendiri berencana akan menghabisi Frank, agar tidak ada lagi yang mengancam keselamatan Franco dan mengganggu bisnis baru yang akan Franco jalani. Akan tetapi Tommy tiba-tiba masuk ke dalam sehingga Frank pun langsung memanfaatkan hal itu untuk menyerang Franco. Just in case. Dad, stop! Dad? Dengan sisa-sisa tenaganya, Frank pun berhasil menghabisi Franco. Melihat hal itu, Tommy pun berniat akan menembak Frank. Kemudian Frank pun mengarahkan pistol yang dibawa Tommy ke kepalanya dan berkata bahwa Tommy pasti tidak ingin menjadi seperti Franco. Mendengar perkataan Frank, Tommy pun tidak jadi menembak Frank dan langsung menangis di depan Frank. Lalu Frank pun meminta Tommy untuk tumbuh menjadi orang baik agar Frank tidak harus memburu Tommy suatu saat nanti. Split up. Terlihat Jack yang baru tiba di tempat itu langsung mencari Frank yang sudah tidak ada di sana. Akan tetapi Jack tidak bisa menemukan Frank. Beberapa hari kemudian terlihat Frank yang kembali melakukan meditasi dan berkata kepada Tuhan bahwa dia akan kembali membasmi kejahatan dengan caranya sendiri.